menggunakan SAP, ya. Tapi sepertinya saya kelewatan model perhitungan abutment secara manual, ya. Belum, ya? Iya, Pak. SAP-nya sudah. SAP-nya sudah yang manual. Ini saya kebetulan ketemu file Excel saya, ya, abutment. Intinya permodelan abutment itu ini, itu cari titik berat, mencari titik berat masing-masing bagian dari abut. Jadi abutment tadi dibagi-bagi, ada bagian 1 ini longitudinal stopper, bagian 2 ini, bagian 2, 3, dan 4 ini bracket untuk dudukan stopper dan plat injak, ya, bracket atau apa istilahnya, bracket itu apa ya? Bracket itu istilahnya konsol pendek, ya, konsol pendek. Nah, terus 5 ini dinding abutment, 6 ini bracket untuk dudukan erection girder dan sebagainya. Jadi dibagi-bagi. Ya, bentuk seperti ini dibagi-bagi menjadi penampang-penampang yang paling gampang dicari beratnya atau volumenya dan sekaligus titik beratnya. Contohnya segitiga 9 ini, ya, titik beratnya kan di sini. Secara horizontal di sini, secara vertikal sepertiganya ini, secara horizontal sepertiganya ini, sepertiga sini dan sepertiga sana. Kalau kotak ya pasti tengah-tengahnya. Ya. Segitiga 4 ini juga gitu, 2/3-nya tinggi, sepertiganya sini. Jadi semua dicari titik-titiknya. Dicari volumenya, dicari titik beratnya, X dan Z-nya. Ya. Nah. Jadi kalau langsung gini. Nah ini. Jadi abutment tadi ini, ya, abutment tadi ini gini ini, dicari beratnya berapa, V-nya berat vertikalnya, beban vertikalnya, beban mestinya weight ini saya asumsikan vertikal V, ada horizontal X, horizontal Y. Horizontal X itu ke arah sana, horizontal Y melintang jembatan atau searah sungai. Horizontal X ini searah jembatan atau melintang sungai. Ini X. Ya. V ini beratnya masing-masing bagian tadi. Nah, BL dan sebagainya ini boleh ditulis, boleh enggak. Jadi yang penting itu V, Y, Z. HX, HY, MY, MX. Ini perlu ditulis. Ini ditulis boleh enggak? Ya boleh. Ya. Soalnya apa? Sekarang kan ada fasilitas AutoCAD. Ya. Penampang ini bisa saja Anda kesuwen Pak dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kesuwen. Saya pakai aja AutoCAD gambar sehingga ketemu titik berat dari penampang model kayak gini. Lihat di sini misalkan. Di sini misalkan. Di sini. Arah horizontalnya sekian, X-nya, Y-nya sekian, Z-nya sekian. Ya sudah, itu aja. Nah, terus beratnya Pak, ya beratnya ini total dikalikan titik beratnya. Ya. Nah, sekarang pakai contoh saya, titik berat 1, berat bagian 1, bagian longitudinal stopper, ya. X-nya min 0,2625, X-nya 0,0-nya di sini, di pusatnya ini, di pusatnya apa? Fondasi 0,0-nya, kemudian min 0,625 itu ke sini, ke kiri. Tengah-tengahnya 1 itu min 0,625. Titik 2 min 0,775, jadi dari sini ke sini, titik 2 ini. Titik 3 juga gitu, 0,775 karena bentuknya sama, cuma tingginya aja yang beda. Nah, sekarang Z-nya diukur dari mana? Z-nya diukur dari dasar fondasi. Ya. Z-nya berapa? 410, titik ini 410. Dan seterusnya semua dicari masing-masing koordinat titik beratnya. Ya, kalau sudah ketemu koordinat titik beratnya, ya, beratnya juga sudah ketemu, maka kita bisa mencari MZ, momen arah Y. Jadi kalau saya menambahkan MZ itu momen searah dengan sumbu X. Ya, MZ.
ini dikalikan ini ketemu ini. 10,55 beratnya dikalikan minus 0,625 ketemu momen sekian. Ini juga gitu. Ketemu momen-momennya dijumlah. Ketemu vertikalnya dijumlah. Kemudian tekanan tanah aktif. Tekanan tanah aktif itu kotak ini ya. Kebetulan ada di gambar ini ya. Kotak sama segitiga. Besarnya sudah ketemu ini. Titik beratnya ya cuma Z-nya saja. Sepertiga dari tinggi, itu kalau yang segitiga, setengah dari tinggi, itu kalau yang. Jadi momennya ya tinggal dikalikan ini, itu momen. Sekarang kalau sudah ketemu, kita mencari beban gempanya kemana? Lateral ini, tolong diingat ya, perhitungan gempa dengan cara manual itu adalah perhitungan gempa dengan cara statik ekivalen, bukan dengan respons spektrum, bukan dengan time historic. Jadi bukan dengan dinamis, tapi dengan statik. Statik ekivalen itu jadi gaya berat-beratnya ini, berat ini dikalikan dengan koefisien gempa. Koefisien gempa mestinya koefisien gempanya sama ya. Koefisien gempanya ya dicarilah C-nya ya, C-nya dicari. Nah, ini koefisien gempanya 0,168 kebetulan. Koefisien gempanya 0,168. Didapat dari mana? Dari sini. Didapat dari ini kayak gempanya. Ya. Ya. Terus 0,168 dikalikan ini ketemu berapa? Ya ketemu ini. Ya. Terus ini dikalikan lengannya ketemu momen. Nah, kemudian 0,168 dikalikan 10, sekian ketemu ini dikalikan tingginya ketemu momennya. Nah, setelah itu kita bisa menghitung kombinasi bebannya. V-nya dijumlah, V dijumlah akibat yang tidak ada gempa ini. Ya. Upper structure, abutmennya 379. Ya. Ini akibat beban mati, gelagar, beban hidup dari reaksi gelagar, beratnya abutmen dijumlah total berat abutmennya sekian. Beban mati, beban hidup, dan berat abutmen ketemu sekian. Gaya horizontal akibat beban hidup, ini gaya rem. Gaya rem itu satu arahnya 25 ton. Ya. Kemudian tekanan tanah aktifnya sekian. Nah, ini dijumlah gaya horizontalnya. Kemudian momennya juga dijumlah. Nah, kemudian gaya ini dihitung untuk menghitung tekanan tanah akibat pondasi langsung. Kebetulan abutmennya ini pondasi langsung. Ya. Kalau pondasi langsung cuma dihitung butuh kayak apa? Momennya, reaksi vertikalnya dan momennya. Tapi sebetulnya ini nanti dipakai pondasi profil atau pondasi tiang. Cuma kita tahu reaksinya sekian, arah vertikal, reaksi horizontalnya sekian, momennya sekian. Kalau kondisi beban servis, beban kerja, beban tidak ada gempa. Untuk beban kritis, maka reaksinya sekian, tetap horizontalnya jadi sekian, yang horizontalnya sekian, momennya sekian. Nah, angka-angka inilah yang dipakai untuk menghitung pondasi. Hitung pondasi. Ya, hitung pondasi itu gini. Ya. Pondasi ini ada reaksinya sekian dihitung, kemudian momen-momennya, reaksi pada pondasi sekian, dan dihitung semua. Ini kan sama dengan ini tadi. 695 sama 34. 695 sama 34 sama. Dapat dari sana. Ya. Nah, Pmax ini rumusnya dari ini. Mudah-mudahan Anda pernah dengar
Nah, dengar ini. P sama dengan sigma V dibagi N ditambah MY kali Y dibagi sigma Y kuadrat ditambah MX kali X dibagi sigma X kuadrat. Pernah dengar ya ini ya, di kuliah pondasi ya. Nah, sama dengan itu. Sigma Y kuadrat, sigma X kuadrat sudah dicari di sini. Sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, masing-masing X-nya, masing-masing Y-nya sudah ketemu semuanya. Masing-masing kita dapatkan untuk kombinasi beban kerja, P-nya maksimum sekian, minimumnya sekian. Untuk kondisi gempa, P maksimum sekian, minimumnya sekian. Kebetulan, ya, kebetulan desainnya bagus. Kebetulan desainnya bagus, sehingga P minimumnya tidak ada yang cabut. P-nya tekan semua. Kebetulan desainnya bagus. Ya, ini nanti tolong dipelajari sendiri ya. Dipelajari sendiri untuk imbangan dari perhitungan SAT-nya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke SAT. Ini saya minta Anda nyoba ya. Mungkin perlu saya sampaikan dulu strateginya. Mbak-mbak, mas-mas ya. Saya itu senang kalau mahasiswa saya itu kebebanan dan kesulitan. Saya sangat senang ya. Jadi kalau mahasiswa saya kebebanan dan kesulitan karena tugas-tugas yang saya berikan, maka mahasiswa saya itu akan mempunyai peluang untuk mengeluarkan semua energi yang tersembunyi di dalam dirinya. Ya. Jadi orang itu, ya coba ini aja nih, Anda mungkin tidak pernah saya sampaikan, tapi saya sampaikan ya. Anda bayangkan ya, ini benda ya. Sorry. Apa ya? Oke deh, gini aja biar bisa kelihatan. Ini remote AC. Remote AC ini kalau saya taruh di sini, ini ya, ini nggak apa-apa. Tapi kalau saya tarik di sedikit ini, jatuh ya. Dia jatuh. Kenapa? Karena titik kritis keseimbangannya terganggu. Nah sekarang kalau ini manusia, ini Anda, tak taruh gini, awil-awil gitu ya, mau jatuh. Saya yakin Anda akan melawan. Anda akan berusaha dengan genap kekuatan Anda untuk menyelamatkan diri. Nah di titik itu, di titik kritis Anda itu, segala kekuatan tersembunyi Anda akan keluar. Ya, percayalah. Di titik kritis Anda, maka segala kekuatan tersembunyi itu akan keluar. Nah, ini yang dinamakan teori titik kritis dalam pendidikan, yaitu siswa itu digiring pada kondisi yang hampir-hampir dia tidak kuat. Digiring pada kondisi hampir-hampir dia tidak kuat, sehingga dia, tapi harus dimotivasi supaya dia melakukan ikhtiar. Ya, harus dimotivasi. Sehingga siswa tadi atau mahasiswa ya, kalau Anda mahasiswa ya, itu akan mendapatkan apa ya, energi yang di luar umumnya. Ya, itu yang saya lakukan. Saya senang, makanya saya katakan saya senang mahasiswa saya itu kalau kondisinya kebebanan dan pressure, under pressure. Sehingga saya minta Anda mengerjakan tugas-tugas dari saya dengan penuh kesungguhan. Pasti Anda kesulitan. Pasti Anda kesulitan. Nah, di dalam kesulitan itu muncullah usaha-usaha yang di luar kondisi wajar, kondisi umum. Ya. Sehingga akhirnya Anda bisa
Saya 35 tahun jadi dosen. Ya. Saya 35 tahun jadi dosen. Bimbingan saya ratusan. Sudah ratusan mahasiswa. Bimbingan saya sudah ratusan. Jadi kalau saya ngadakan reuni bimbingan itu mungkin kayak mantu ya. Ada kalau 500 gitu ya. Nah, yang gagal 3. Dengan proses cara bimbingan saya cuma gagal 3 orang. Mengundurkan diri dari bimbingan saya. Tidak kuat. Ya, mengundurkan diri dari bimbingan saya. Tapi itu bimbingan offline, bukan online. Kalau online biasanya kuat, karena tidak pernah mengalami pertemuan dengan saya langsung. Kalau offline, mereka akan stres. Kalau yang cewek biasanya sempat nangis. Sempat nangis. Ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena saya pengen memacu mahasiswa saya itu mengeluarkan seluruh usahanya, seluruh kekuatannya keluar. Nah, biasanya mahasiswa itu berhasil. Katakanlah 3 dari 500 nggak sampai 1% kan. Nah, jadi saya yakin, makanya saya kalau ada yang ngomong mahasiswa ini bodoh, saya pasti marah. Saya tidak percaya ada anak bodoh. Saya tidak percaya ada anak bodoh. Kalau ada anak malas, lah 100% percaya saya. Kalau ada anak bodoh, saya tidak percaya. Tidak percaya. Pasti pinter. Ya, pasti pinter. Tapi kalau ada anak malas, ya saya percaya. Nah, anak malas itu dasarnya umumnya itu dari background keluarga. Dimanja, disayang, overprotection. Ya. Makanya Anda harus berusaha keluar dari kondisi-kondisi aman, kondisi nyaman, harus keluar. Mumpung di dalam pendidikan. Sehingga ada yang bimbing. Kalau sudah kritis, biasanya kita ingatkan. Ya, kita ingatkan, kamu jangan teman-teman, kamu istirahat dulu, kamu santai dulu, gitu. Ya. Jadi, saya menyatakan seperti itu. Kenapa bukti-bukti titik kritis itu ada? Air di 0 derajat itu kemungkinan cuma 2. Kalau nggak beku, jadi es, ya tetap jadi air. Air di 100 derajat kalau nggak jadi uap, ya tetap jadi air. Ulat di kepompong kalau nggak mati garing, ya jadi kupu-kupu cantik. Ya, manusia di titik kritis, kalau nggak gagal, ya berhasil. Kalau berhasil, berarti dia mendapatkan kekuatan-kekuatan yang tersembunyi tadi. Nah, jadi jangan males, nih. Jangan malas, paksa diri Anda sampai titik batasmu. Sampai titik batasmu. Mumpung masih muda. Kalau saya kadang-kadang main-main di kelas ya, sama mahasiswa itu kalau offline, saya pakai pensil ya. Kalau Anda pakai pensil. Saya pensil, saya minta salah satu cewek yang kecil untuk mematahkan pensil saya tadi dengan ujung jari. Pukul pensil saya dengan ujung jari, tapi harus yakin. Pukul, patahkan pensil saya. Pensil katakanlah gini ya. Patahkan pensil saya ini dengan ujung jari Anda gini. Pukul gini, sampai patah, tapi harus yakin. Biasanya bisa, kalau yakin. Kalau nggak yakin, sakit Pak tangan saya. Itu pasti. Kalau yakin, tas, patah pensil tadi. Sakit? Enggak. Lah kenapa itu? Apa magic? Bukan. Ya, bukan magic. Jadi di dalam diri kita, itu ada anugerah yang luar biasa besarnya. Tapi kita tidak mau memanfaatkan. Otak kita ini luar biasa hebatnya. Kita nggak bisa memanfaatkan. Itu aja. Kenapa? Males. Ya. Males. Kenapa males? Yaitu. Jadi anugerah luar biasa itu kita sia-siakan.
Saya tidak bujuk, ini serius. Einstein yang katanya orang paling hebat abad 20, ya, itu cuma menggunakan ini 10% loh. Hawkins, orang paling jenius abad 21, menggunakan ini 15%. Lah kita berapa persen? 1/4%? Setengah persen? Ya, jadi saya memacu Anda sadari bahwa kita ini menerima anugerah luar biasa besar, tapi nggak bisa memanfaatkan atau nggak mau memanfaatkan karena males. Karena males. Ya, ingat ya, karena males. Karena takut. Takut apa? Takut capek, takut soro, takut ya macam-macam. Gitu nggih. Jadi saya minta kalau ada tugas dari siapapun dosennya, kerjakan. Pak, waktunya nggak cukup, pasti cukup. Pasti cukup. Ya, pasti cukup. Nah, contohnya, Mbak, siapa ini? Mbak Hana. Kamu bisa lari ya, Mbak ya? Dulu bisa jalan, bisa lari kan? Bisa, Dulu Pak. bisa kamu? Waktu masih bayi belum. Waktu kamu masih balita bisa? Belum, Pak. Ya Bisa, kadang-kadang Pak. bisa, kadang-kadang enggak kan? Jatuh bangun dulu toh. Iya, Pak. Nah, itulah belajar. Ya. Jangan takut gagal, jangan takut soro. Ya, jangan takut gagal, jangan takut soro. Karena hidup itu pasti pernah gagal, pasti pernah soro, pasti pernah senang, pasti pernah berhasil. Ya, hidup itu memang masalah. Jadi kalau kamu berdoa, ya Allah, hindarkan saya jadi masalah, itu donga yang salah. Artinya, ya Allah, hindarkan saya dari masalah. Itu artinya jaluk mati. Karena apa? Dunia itu tempat masalah, tempat ujian. Ya, jadi nek ndonga jangan sampai, ya Allah, hindarkan saya dari masalah. Jangan. Ya Allah, berilah saya kekuatan, bantuan untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu benar. Ya Allah, hindarkan saya dari masalah, jaluk mati wong iki. Salah itu. Ya, kita memang tempatnya masalah. Ya harus kita atasi dengan karena kekuatan dan permohonan ada yang bantu lah sebenarnya. Gitu nggih. Saya sisipi sedikit. Supaya Anda motivasinya bangkit. Ya. Jangan pernah menyerah. Ya. Jangan pernah menyerah. Itu nasihat orang tua saya itu, jangan pernah menyerah dalam kondisi apapun. Batasmu apa? Kalah, gagal, mati. Ya. Jangan pernah menyerah kondisi apapun. Ya, jangan pernah menyerah. Kondisi apapun, kondisi yang menurut orang lain tidak mungkin, biarin kita tetap berjuang. Soalnya apa? Batas kita mati, gagal atau kalah, atau berhasil. Ya, itu yang nasihat orang tua saya seperti itu. Jadi mas-mas mbak-mbak yang mengaku pernah jadi murid saya, jangan pernah menyerah dalam kondisi apapun. Ya, jangan takut dengan soro, dengan sulit, dengan masalah, jangan takut. Hadapi. Paling-paling kamu gagal atau berhasil kok. Kan itu aja. Kalau nggak berhasil ya gagal, ya sudah. Tapi berusaha. Ya. Terus Anda harus selama masih muda, Anda harus memaksa diri Anda, memacu diri Anda, ya, sampai titik kritis Anda. Ya, sampai titik kritis Anda, maka Anda akan berhasil. Itu namanya teori titik kritis. Teori titik kritis itu teori pendidikan yang untuk memacu kekuatan kita sampai keluar yang semuanya. Batas-batasnya keluar. Atau menghilangkan malas. Kalau Anda kenal Pak Ismail Saud ya, dosen air keairan ya, dosen Iya, hidro. Nah, beliau itu punya aji-aji. Aji-aji. Sakti aji-ajiannya. Aji-ajiannya apa? Aji-aji pokso. Apa maksudnya? Ya dipaksa. Capek, ya dipaksa. Kesulitan, ya dipaksa. Aji-aji paksa.
Nah, itu saya sepakat dengan beliau. Jadi kalau masih muda, paksakan diri Anda. Kalau sudah seusia saya, ya harus tahu diri. Harus tahu diri. Ya, saya mulai tahun ini sudah meninggalkan dunia proyek. Proyek urusannya anak muda, sudah bukan waktu itu. Ya, dosen yang nyewa ruangan, saya dan Pak Komaidi. Nyewa ruangan di ITS untuk proyek. Bayar per tahun. Dosen kan dapat jatah ruang. Aku enggak, aku jalur ruang gede supaya bisa untuk rapat, bisa untuk anak buah saya, tapi bayar. Nah, itu saya proyek, tapi saya ngajar. Ya, makanya aku gak sempat ngurusi pangkat, gak sempat sekolah, gak sempat apa. Tapi mulai tahun ini saya sudah meninggalkan dunia proyek. Saya nggak proyek-proyek mana, karena sudah tua. Sudah jatahnya anak-anak saya. Kenapa? Karena saya setiap ngerjakan proyek kok ketemu mantan mahasiswa, mantan bimbingan, lama-lama kan sungkan, Mbak. Oh, berarti wis tua aku sekarang. Gitu ya. Jadi orang memang pada saatnya harus tahu diri. Jadi kalau seusia Anda, saya mengharapkan Anda memaksakan diri. Yeah. Siap, ya? Iya, Pak. Oke, siap, Pak. Nah, ini background saya ini juga proyekku ini. Proyek Menuril. Gimana, Pak, itu? Gagal dibangun. Tadinya untuk Cengkareng. Oh, Bandara Cengkareng. Tadinya untuk Cengkareng. Gagal dibangun. Kasih background lagi. Kalau ini proyek-proyek saya di punyanya Semen Gresik. Kalau ini proyek Stadion Pakansari Bogor Cibinong. Jadi insya Allah dosen-dosenmu itu cukup berpengalaman, tetapi masih tetap mau ngajar. Gitu. Jadi apa yang saya sampaikan itu bukan sekedar teori ya, tapi nyata. Baik, saya mulai dari Anda sudah dapat ini kan? Sudah, Pak. Oke. Nah, di dalam SAP ini ada fasilitas untuk menghitung tulangan plat. Contohnya ini. Display, forces, cell, concrete design. Ya. Concrete design untuk kombinasi apa? Tulangan satu atau tulangan kedua, tulangan arah X atau tulangan arah Y. Nah, tulangannya kecil kan? Sekarang diatur. Kombinasi ultimate-nya mana? Oh, belum ada kombinasi ultimate ya. Oh, pantas kok tulangannya kecil.
Nah, oke. Dari sini Anda bisa menghitung. Untuk wing wall, ya, ini tulangan, Anda bisa melihat konturnya ya. Konturnya kan garis-garisnya gini. Ya, konturnya loh. Hijau, biru muda, hijau, kuning, orange, merah, ungu. Ini loh. Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. Pak. Saya tak cukupnya anunya aja. Kita ambil wing wall-nya aja. Nah, ini. Ya. Saya ingatkan, kalau bentuknya gini, ini tulangannya tulangan horizontal atau tulangan arah vertikal? Apa Mbak Siti? Horizontal, Pak. Tulangan horizontal, benar. Jadi ini tulangan horizontal. Nah, terus tulangannya berapa? Anda tinggal melihat ini. Ini gede, inilah gede, mengecil, toh. Ya, jadi ke tulangan cantilever. Nah, tulangan itu mending disamakan aja dengan ini. Nah, kita ambil ini. Tulangannya 4,73 sekian milimeter persegi per milimeter. Padahal kalau Anda diajari beton, tulangan plat, tulangan dinding itu satuannya adalah milimeter persegi per meter. Ya, milimeter persegi per meter. Nah, berapa tulangannya? Berarti tulangannya adalah 4.750 sekian milimeter persegi per meter. Oke, sekarang kita lihat. Saya bukakan Excel ya. Di Excel emang. Nah, gini. Nah, ini. Tulangan tadi 4,75 mm persegi per milimeter. Ya. Padahal di dalam aturannya beton untuk plat, itu satuannya milimeter persegi per meter. Berarti tulangan tadi harus dikalikan 1000. Jadi sekian milimeter persegi per meter. Dipasang berapa? Nah, dicoba aja. Misalkan dipasang ya, bentar. Lama, lemot banget ya. Dipasang berapa jaraknya? Sama dengan 1000 dibagi jumlah tulangan. Jumlah tulangan ini dibagi per 4 kali ini kuadrat. Nah, harus dipasang D22 jarak 80. Ya, D22 80. Angel, Pak. Berarti dipasang berapa? D22 jarak 75. Kenapa? Karena tukang itu nembok kayak ongko-ongko aneh-aneh ini lapangan bingung kabeh. Ya, bikin jarak-jarak kelipatan 2,5 cm. Ya. Kurang gede, Pak. Jaraknya, Pak. Oke, tak pasang 25. Nah, berarti tak pasang 100. Selesai, tak? Anda tidak perlu ngitung repot-repot. Bebankan pada sub, suruh ngitung subnya. Paham? Sudah paham? Paham, Pak. Oke, Pak. Selain sub, Anda juga wajib pinter Excel. Nah, ini kok angel tulisan daripada ngitung, saya hitung aja, Pak. Countdown.
Ada tahu proses ini? Round down ini digitnya. Oh, titik koma ya. Nah, terus juga nggak enak Pak, ya, diatur. Ya. Oh, ini saya pakai dua-dua, bukan ada dua. Oh, nggak enak angka-angkanya. Jangan dibagi 10, tapi bagi 25 di sini. Nah, ini tak ganti 25, tak ganti 32 diameternya. Enak kan? Ya. Saya mungkin harus jadi dosen Excel sama dosen SAP ya. Oke, balik lagi ke SAP-nya. Paham ya? Ini ya. Sekarang kalau saya pengen desain dinding abutmennya. Ini longitudinal stopper. Longitudinal stoppernya berapa? 0,92. 0,92 itu dikalikan 1920 mm persegi per milimeter. Loh, ini kalau gini ini bentuknya gimana? Bentar. Bentuk gimana? Bentuk vertikal, tulangan vertikal. Ya. Kalau konturnya berbentuk gini, oh iya vertikal. Kalau konturnya berbentuk gini, oh ini horizontal, gitu ya. Sekarang saya pengen lihat tulangan horizontalnya, Pak. Oh ini tulangan vertikal, sorry. Itu tadi tulangan horizontal, ini tulangan vertikal. Ya. Sudah selesai toh? Tulangannya sudah selesai toh? Gimana, Poni? Sudah paham? Nah, sekarang kamu mau lihat tulangan file cap-nya. Angel. Ya, kalau angel ya didata noai. Nah, diratakan aja. Jadi diratakan dengan apa? Ya yang kuning ini aja. Ya, arah sananya ya diratakan. Nah, sama aja toh. Berarti tulangan arah X dan arah Y dibuat sama. Selesai. Ada pertanyaan? Saya, Pak. Tapi mengapa kok diambil yang kuning itu, Pak? Yang gede, Mas. Tulangannya diambil tulangan yang terbesar. Ya, kalau tulangan ini tadi kuning, terus saya ambil ungu aja, Pak. Tulangannya enggak. Ya, diambil yang gede. Jadi tulangannya diamankan yang terbesar. Kan momennya diambil momen terbesar. Ya, pada saat ngitung momennya kan diambil momen terbesar, ya momen terbesar dari seluruh
bagian dari file cap, misalkan gitu nggih. Terus mbok hitung ketemu tulangan yang terbesar. Otomatis kan tulangan terbesar dari momen terbesar. Nah, daripada ngitung ngurusi momen terbesar, ambil aja lah tulangan terbesar yang sudah dihitungkan oleh SAP. Nah, biasanya kan Anda ngitungnya dari sini. Anda kan ngitungnya dari momen ini. Momen ini, yang besar ini. Sebentar. Nah, momen ini terbesar, ton meter ya. Tekan ini ton meter. Atau M22-nya. Nah, atau momen ini. Dan momen terbesar ini, mbok hitung tulangan lah, timbangannya ngitung momen terus ngitung tulangan, mbok langsung tulangannya aja lah. Nah, ini sudah saya usulkan di tim dosen, bahwa mahasiswa boleh ya diperbolehkan menggunakan hasil hitungan tulangan dari SAP. Diperbolehkan. Tetapi nih, ini syaratnya Pak Diki senengan ini. Diminta untuk membuat validasi. Jadi, oh ini tulangannya sekian, misalkan tadi ya, dari SAP. Anda momen ini juga hitungan manual, hasilnya pada ya sudah, lainnya disamakan. Jadi, saya mengajari Anda menggunakan tulangan dari SAP. Kenapa? Karena ujian TA sudah diperbolehkan. Ya. Kalau di proyek, saya tidak pernah ngitung manual, males, gak mari-mari. Gak mari-mari, kapan mari nih? Laporan bisa satu tumpuk kayak bantal gitu. Nggak selesai. Mending langsung dihitung pakai SAP. Gitu nggih. Jadi, abutmen saya minta Anda menghitung. Ya. Minggu depan kita main-main di pilar. Main-main di pilar. Abutmen saya anggap sudah selesai. Anda saya wajibkan menghitung. Mendesain. Ya. Mendesain. Cobaan, kulak kangen. Cobaan kelak kangen. Justru dengan kesulitan itu, dengan keliru-kelirumu itu, Anda akan mendapatkan ilmu yang sesungguhnya. Kalau enggak ngerti, tanya. Ada dosennya kok. Tanya, itu hak Anda. Nih, tanya. Tapi, nyuruh ngerjakan, itu haknya dosen. Ya, enggak dikerjakan, itu hakmu. Nggak dapat ilmu, ya itu urusanmu. Gitu nggih, paham ya? Konsekuensi dari online itu seperti ini. Aku nggak bisa ngontrol Anda ngerjakan satu-satu. Ya sudah, urusanmu terserah Anda. Saya pasrahkan kepercayaannya pada Anda. Anda nggak ngerjakan, ngomong sudah ngerjakan, ya Anda akan tahu saya. Tapi Anda nggak bisa, ya itu kan urusanmu. Kalau Anda ngerjakan, pasti Anda kesulitan. Pasti nanti banyak yang tanya. Nah, kalau banyak yang tanya, kan dapat ilmu. Itu nggih? Siap ya? Nah, Ya, Pak. abutmen saya anggap sudah. Terus saya mengingatkan lagi untuk saya ulangi ya, untuk desain bangunan-bangunan atas dan bangunan bawah itu agak mirip aturannya, R-nya, aturan R-nya. R, faktor modifikasi responnya sama. Tapi untuk pondasi Anda wajib membaca
R, ya, R yang diatur oleh peraturan gempanya jembatan itu bagaimana? Beda banget dengan aturan pondasi yang diatur oleh peraturan gempa bangunan gedung. Jadi kalau ada peraturan gempa untuk bangunan gedung dan non gedung, jangan non gedungnya diartikan jembatan. Ya, non gedung itu adalah silo, bangunan industri, pabrik, dan sebagainya itu non gedung. Menara air, dan sebagainya itu non gedung. Jangan diartikan non gedung itu jembatan. Karena apa? Peraturan jembatan ada sendiri. Ya, paham ya? Nah, sekarang saya ingin mengulangi, mungkin sudah disampaikan juga oleh Bu Fitri, bahwa aturan jembatan itu jembatan untuk gempa itu rada angel. Sebentar. Ini aja yang lama, nggak apa-apa. Agak sulit, khususnya di pondasi. Terus untuk gedung, sebetulnya juga sulit, tapi banyak yang salah desain. Tapi bukan urusan saya lah. Saya share ya. Oke, ini kelihatan ya. Saya ingatkan, Anda sudah punya aturan gempa untuk jembatan? Halo? Belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya wes, nanti tak copy. Tak kasih. Ini yang lama tapi. Yang baru belum ketemu ya. Tapi kurang lebih sama kok. Nah, ini. Sama aja, terus kategori kepentingan. Tabel 7, tabel berapa ya? Lupa. Oh, tabel 12 ya. Ada. Faktor modifikasi respon. Sebentar ya, sebentar. Nah ini loh. Gaya rencana untuk pilar, gaya rencana untuk pondasi lagi. Ini agak berbeda ini. Tapi pasalnya bukan ini. Oh, ini lama ini. Sebentar. Di jembatan. Nggak ada ya. Nah, nanti tak kasih ya. Jadi faktor modifikasi respon itu untuk pondasi itu berbeda dengan untuk bangunan-bangunan umumnya. Di jembatan seperti itu. Bukan, ya.
Bentar. Harusnya ada 2016 kok. Bukan. Kok nggak ada ya? Tabel. Halaman 22. Halaman 22. Halaman 22 untuk bangunan bawah. Tabel 6. Nah, ini loh. Ya. Coba perhatikan sebentar. Kalau bangunan bawahnya itu bertipe dinding, abutmen itu adalah bangunan bertipe dinding. Halo Mbak, Mas, dengar suara saya? Iya Pak, Dengar, dengar. Pak. Jadi kalau abutmen itu pilar strukturnya bertipe dinding, maka kita kategorinya R-nya faktor modifikasi respon untuk gempa 1,5, 1,5 dan 2. Sangat penting 1,5, penting 1,5, lainnya 2. Kalau berupa tiang atau kolom beton bertulang atau tiang vertikal atau tiang miring, ini tipe-tipe untuk pilar. Kolom tunggal tipe pilar untuk pilar dan sebagainya, ini untuk pilar. Ya. Ini untuk pilar. Terus faktor modifikasi respon untuk hubungan antar elemen, bangunan atas dan kepala jembatan, ini untuk bearing. R-nya kurang dari 1. Berarti gaya gempanya 100, perhitungannya mungkin jadi 125. 100 ton menjadi 125 ton. Kalau ini 100 menjadi kira-kira 70 ton. Kalau ini 100 dihitung 0,8-nya. Nah, sekarang untuk pondasi. Untuk pondasi tergantung zonanya. Ya. Kalau zona gempa 1, ya, ini lebih gampang. Zona gempa 2 bisa menggunakan tabel-tabel tadi. R/2. Ya. Faktor modifikasinya bisa R/2 atau dari tabel 6. Jadi untuk kalau Anda ada di zone 2 gempanya, daerah gempa betonmu, jembatanmu, maka R-nya boleh diambil separuhnya ini. Separuhnya ini tapi minimal 1. 1,5 dibagi 2 kan 0,75. Nggak usah langsung dibuat 1. Ini. Zone-nya 2. Nah, sekarang zone 3 dan 4. Zone 3 dan 4 langsung dia diambil 1. Kan kejam. Umumnya daerah-daerah di Indonesia itu masuk zone 3 dan 4. Sehingga R-nya untuk fondasi 1. Ya. R-nya untuk fondasi 1. Untuk gaya gempa modifikasi pada fondasi R-nya 1. Jadi Anda ngeramnya 2 kali, ya, ngeramnya 2 kali. Ada yang R untuk bangunan-bangunan non fondasi dan R untuk fondasi. Nah, untuk gaya sendi inelastis ini adalah konsep dari capacity design, bahwa momen-momen plastis dari ujung bawah struktur. Nah, yang bisa terjadi sendi inelastis itu hanya kolom. Kalau dinding tidak bisa terbentuk sendi inelastis, ya. Dinding tidak bisa terbentuk sendi inelastis. Yang bisa terbentuk sendi inelastis itu kolom.
Kalau kolom dihitung momen kapasitas kolomnya ketemu berapa, baru dipakai untuk hitung pondasi. Nanti tak jelaskan. Ini agak penting ini. Kira-kira paham apa enggak? Enggak ya? Balik nang pondasi. Apa? Enggak? Belum. Ya wis. Paham Pak saya. Ya wis, balik ini kelihatan ya ini ya. Iya Pak. Nah, sekarang ini Anda lihat gempanya, modifikasi respon. Nah, ini apa? R-nya 1, faktor skalanya. Faktor skala itu G dikalikan I dibagi R. G-nya 9,8, I-nya 1, R-nya 1, maka ini 1. Ya. Tapi kalau menghitung bangunannya, bukan menghitung pondasi, ini boleh saja R-nya tak ambil 1,5 kan? Mestinya ini R-nya 1,5. G, I-nya 1, G-nya 9,8, R-nya 1,5, tabel yang tadi loh, tabel 6. R-nya 1,5. Nah, ini lebih kecil, sehingga gempa-gempa tulangan-tulangan di abutmen, di dinding-dinding abutmen bisa lebih kecil. Kenapa? Karena gaya gempanya pengalinya kecil. Tapi kalau untuk menghitung pondasi, G kali I dibagi R-nya 1, berarti ketemu 9,8. Paham nggak? Coba kita bagi 1,5 ya. Kan 9,8 dibagi 1,5. Nah, ini kan 6,5 bukan 9,8 pengalinya. Nah, kalau gempa ini tak run, ya, ini kita run lagi, itu kebutuhan tulangan di daerah ini menjadi lebih kecil dari yang tadi. Kenapa? Karena gempanya lebih kecil. Tapi pada saat menghitung pondasinya, R-nya harus 1. Ini harus tak ganti. Ini harus 9,8. Paham nggak kira-kira? Paham Pak. Iya Pak. Jadi paham, Pak. desain pondasi itu tidak boleh gagal. Jembatan itu pada saat kena gempa, jembatan tadi boleh miring-miring nggak karu-karuan. Tapi pondasinya nggak boleh rusak. Kenapa? Kalau pondasinya langsung rusak, maka jembatannya pasti langsung hancur. Gedung itu juga demikian. Kolom-kolom paling bawah boleh terjadi sendi plastis, tapi pondasinya tidak boleh rusak. Makanya ada faktor kuat lebih. Faktor kuat lebih. Sepertinya saya pernah ngajari. Mbak Hana pernah tak ajari nggak ya? Belum. Pada saat tugas gudang. Belum Iya ya? Pak, yang kemarin Pak, yang Faktor kuat lebih itu. belum Pak. Ya udah nanti tak ajari. Jadi ini sebetulnya masuk di ranah gempa. Kuliah gempa ada. Ada Pak. Ada. Nah, di ranah gempa itu ada. Mestinya diajari tentang capacity design. Mestinya diajari bahwa bangunan itu yang rusak mana dulu. Kalau di gedung yang rusak ujung-ujung balok dulu menjadi sendi plastis. Terus merambat ke bagian dasar kolom bawah. Dasar kolom bawah, tidak semua kolom, hanya dasar kolom bawah. Itu boleh terjadi sendi plastis. Setelah itu, pondasi tetap nggak boleh rusak. Jembatan juga demikian. Balok-baloknya boleh terjadi sendi plastis kalau baloknya statis tak tentu. Kemudian dasar dari kolom-kolom boleh terjadi sendi plastis. Tapi dinding ini bukan bangunan daktil, tidak bisa terbentuk sendi plastis.
dinding ini, dinding gesernya gedung maupun dinding-dinding abutmen itu tidak struktur daktil, jadi tidak bisa terbentuk sendi plastis. Jadi ini ya memang harus gini, rusak ya, tapi nggak bisa terbentuk sendi plastis. Tahu sendi plastis? Tahu struktur daktil? Tahu Pak, sendi plastis. Mbak Sonia tahu ya struktur daktil ya? Halo? Iya, Pak. Oke, jadi struktur daktil itu struktur yang bisa berdeformasi melebihi kemampuan deformasi elastisnya tanpa runtuh. Ya. Bisa berdeformasi melebihi deformasi elastis. Jadi kalau deformasi elastis itu bebannya hilang ya balik hasilnya gini. Namanya deformasi elastis. Deformasi inelastis, deformasi melebihi elastis. Ya. Bebannya hilang, baliknya ya tetap miring. Nggak bisa balik hasilnya. Nah, struktur yang bisa berdeformasi inelastis tanpa runtuh itu dinamakan struktur daktil. Ya, struktur daktil. Nah, struktur yang tidak daktil itu adalah struktur dinding. Struktur masif itu tidak daktil, blas. Tapi dia bisa berperilaku elastis. Tapi nek wis elastisnya kelewatan, ya ambruk. Ya. Makanya abutmen ini harus didesain sekuat-kuatnya. Nah, pilar boleh didesain dengan struktur daktil. Pilar kan dinding kolom, berbentuk kolom. Nah, itu boleh dihitung struktur daktil. Nah, R untuk pondasi ini sangat ketat, yaitu R-nya 1. Kalau pakai gempa modifikasi, beban gempa modifikasi atau respon modifikasi. Tapi kalau pakai metode sendi inelastis, nggak bisa kalau untuk abutmen. Kenapa? Karena ini nggak bisa terbentuk sendi inelastis karena dinding. Tapi nek kolom-kolom bisa. Apa ada abutmen berbentuk kolom? Ada. Oke, nggih. Paham nggih kira-kira ya? Saya bukan dosen gempa, tapi ya paling tidak aku isolah. Masuk proyektor kayak iso gempa, enak lucu ya. Jadi saya kira ini dicoba ya. Tulangannya didesain ya, Mas Mbak. Tetapi tulangan ini desainnya R-nya 1,5. Untuk desain pondasi daya dukungnya R-nya 1. Iling-iling dicatat ya. R untuk bangunan-bangunan non pondasi boleh sesuai tabel 6. Ya, sesuai tabel 6 peraturan gempa. R untuk pondasi 1. Ya, R untuk pondasi 1. Apakah ada R-nya tidak mau 1? Ada. Tapi ngitungnya pakai capacity design atau sendi inelastis. Apa ada selain itu? Ada. Kebijakan owner, kebijakan dinas, kebijakan kepala daerah, kebijakan PU. Ya. Nah, saya pernah mendesain sebuah jembatan untuk tol ya, menggunakan aturan gempa yang kita desain. Ternyata ketemunya pondasinya boros. Karena Pak R-nya 1. Akhirnya pada saat di KKJTJ, Komisi Keamanan Jalan dan Jembatan serta Terowongan, Dewan Pakarnya PU untuk urusan jembatan, mereka mengatakan 3W 1,5 Pak, eman-eman duit gempa gurung-guruan terjadi loh ini loh. Ini namanya kebijakan. Tapi kita nggak boleh ngambil kebijakan itu karena bukan kewenangan kita.
Yang boleh mengambil kebijakan itu adalah yang punya kewenangan. Kebijakan itu apa artinya, Mbak, Mas? Peraturan. Kan itu artinya penyimpangan dari peraturan. Aturannya wis ono. Oh, kita buat aja kebijakan kayak gini. Itu artinya penyimpangan. Kalau ada ngomong kebijakan ini, kebijakan pimpinan, itu berarti pimpinannya menyimpang tuh. Tapi memang dia berhak. Ya, menyimpang dari aturan, tapi dia berhak, punya hak untuk menyimpang. Ya. Jadi yang namanya kebijakan itu pada hakikatnya adalah penyimpangan. Wes ya, cukup nggih? Dicoba ya, tulangannya dicoba, terus digambar. Elek-elekan aja enggak apa-apa. Elek-elekan aja. Kerjasama, saya tidak menuntut satu-satu. Anda silahkan kerjasama, bentuk tim. Ya, bentuk tim. Kalau memang sudah benar, ya tak benar. Kalau sudah masih salah, ya tak betulkan juga. Minggu depan, sebelum kita mulai pilar, saya minta Mbak Siti ya wis. Mbak Siti sama Mbak Hana mempresentasikan. Saya minta ladies. Ya, 2 cewek ini ya. Nggak apa-apa. Biasanya kalau yang kesulitan itu nanti malah jadi. Oke, nggih, saya akhiri dulu nggih. Siap, Pak. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Oke. Recording stopped.